pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga Ibu Devi menemui semua anak-anak dengan keadaan yang masih semangat ya di pagi ini. Ketika bangun pagi tadi, anak-anak Ibu Devi mau tanya dulu, siapa yang tadi pagi bangun dia langsung bersuka cita, dia berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan masih memberkati ya, dan dapat bertemu kembali dengan keluarga, dengan papa mama di rumah. Angkat tangannya yang tadi pagi-pagi bangun langsung bersuka cita. Oh, Ibu Devi tadi pagi bangun langsung bersuka cita. Atau jangan-jangan pagi ini ada anak yang tidak mau bangun pagi. Kalau dibangunkan mami langsung tidak mau bangun, masih mau tidur. Karena tadi malam dia masih main HP. Wah, anak-anak usahakan kalau di rumah jangan terlalu banyak main HP ya. Kita lebih banyak bermain dengan mainan yang sudah diberikan papa mama. Bagaimana? Setuju atau tidak? Setuju, supaya matanya tidak cepat lelah, tidak cepat sakit. Nanti matanya kalau sudah berair, matanya itu sudah ada kotorannya, wah itu bahaya anak-anak. Lama-lama mata anak-anak itu tidak bisa melihat papa mama lagi. Mau? Tidak mau ya, kita mau melihat papa mama sampai kita besar nanti. Jadi lebih baik kita bermain dengan mainan yang ada, yang sudah dibelikan, atau kita bermain dengan kakak atau adik di rumah. Tetapi bermainnya yang baik. Oke anak-anak, sudah siap? Sudah. Terima kasih anak-anak masih mau setia menunggu Ibu Devi tiap harinya. Hari ini kita mau kembali belajar karakter. Kita mau melihat hari ini Ibu Devi mau kasih gambar apa lagi ya untuk kita. Tetapi ingat aturannya, ketika kita sedang bermain bersama Ibu Devi, kita sedang belajar, kita duduknya untuk beberapa menit kita duduk dengan baik dulu. Kita lihat dulu sebelum kita mengerjakan kegiatan kita hari ini. Anak-anak, kita masih belajar karakter dari karakter 9 buah roh dengan lambangnya buah semangka. Benar sekali. Karakter dengan lambang buah semangka itu karakter apa anak-anak? Benar, karakter kemurahan. Karakter yang kelima di dalam 9 buah roh. Karakter yang kelima itu karakter kemurahan. Kita mau lihat gambar dulu. Sebelumnya kita mau ayat hafalan. Semua masih ingat ayat hafalannya? Ya, kita sama-sama sebutkan ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca Kisah Para Rasul 20 ayatnya yang ke-35b. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sekali lagi, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jangan lupa itu ya. Kita lebih berbahagia, kita lebih bersuka cita ketika kita diberikan kemurahan hati oleh Tuhan untuk berbagi, untuk memberi, daripada kita yang menerima terus kita yang dikasih terus. Anak-anak, kita mau lihat gambar dulu. Gambarnya tentang apa Ibu Devi hari ini? Siapa yang masih ingat kemarin gambarnya itu tentang apa ini? Ada anak yang berbagi makanan. Hari ini kita mau lihat lagi. Ini ada gambar apa ya? Ada berapa orang anak ini? Benar, ada 3 orang anak. Mereka buat apa ya? Mereka bermain sama-sama Ibu Devi. Benar sekali Umbu. Mereka bermain sama-sama. Coba, sama seperti kita di kelas ya, mereka bermain apa saja. Mereka main mobil-mobilan dan pesawat. Wah, mereka mainnya sama-sama ya. Dan di gambar ini anak-anak, ada anak yang tidak punya mainan. Dan dia dibuat apa ini? Coba lihat. Dia tidak punya mainan. Dan dia dikasih mainan. Wah, Ibu Devi percaya anak-anaknya Ibu Devi di kelas itu Kakak Iren, Kakak Iot, Kakak Elista, Kakak Jenny, Kakak Kif, dan Kakak Umbu juga seperti itu. Ibu Devi pernah ingat ketika mereka bermain, tidak punya mainan, mereka main sama-sama. Mereka berbagi mainannya. Apakah di rumah juga masih seperti itu?
Pasti ya, masih seperti itu. Karena Ibu Devi lihat di video-video yang dikirimkan juga, bahkan ada video-video yang anak-anak tidak tahu papa mama itu rekam dan kirim pada Ibu Devi. Anak-anak mainnya baik dengan teman. Wah, Ibu Devi suka sekali, Ibu Devi senang sekali anak-anak masih tetap punya hati yang baik, masih murah hati, mau berbagi dengan siapa saja dengan mainan yang dia punya. Itu juga dengan kakak adik juga ya, harus seperti itu, bermain yang baik, nyanyi sama-sama, membantu papa mama sama-sama, berbagi. Berbagi itu tidak hanya berbagi barang saja ya, berbagi sukacita, berbagi kebahagiaan. Itu adalah salah satu bentuk kita murah hati, kita berbelas kasih. Nah sekarang anak-anak, di luar itu ada virus corona. Jadi kita belajar dan bermain di rumah. Kita harus menciptakan kebahagiaan dengan keluarga di rumah ya. Kita melihat, kita boleh bermain tidak dengan teman-teman ibu yang di sekitar rumah kita? Boleh tidak ya? Boleh tidak ya? Tapi kalau semuanya sehat ya, tapi jangan bermain yang terlalu jauh dari rumah. Bermainnya di rumah saja paling boleh. Kalau teman-teman mau datang ke rumah boleh, tidak apa-apa, yang penting semuanya sudah mandi. Dan ketika masuk rumah jangan lupa cuci tangan ya, dan pakai masker ya kalau anak-anak mau keluar, mau bermain dengan teman. Tapi Bu Devi mau lebih baiknya anak-anak bermain di rumah saja. Dan ketika kita mau berbagi dengan teman pun kita harus dengan keadaan yang baik, yang bersih. Kita mau bermain seperti ini, Ibu Devi saya bosan bermain sendiri di rumah. Boleh bermain dengan teman, tetapi kita tahu teman kita juga itu sehat, tidak dalam keadaan yang sakit ya anak-anak. Terus ketika kita main, kita jangan lupa selalu cuci tangan. Baiknya teman main di rumah saja, tidak bermain sampai di lapangan, tidak bermain lari-lari sampai kemana, atau Ibu Devi saya mau pergi ke mall. No, tidak ya, untuk saat ini dulu. Kita kembali lagi, jadi kita berbagi mainan. Ketika kita main dengan teman, kita tidak ini saya punya, jangan ambil, saya mau main sendiri. Bagaimana itu kita punya hati yang murah hati, tapi kitanya mainnya yang baik? Bisa? Tentunya bisa. Anak-anak Ibu Devi kan sudah diberkati dari Tuhan bahwa dia harus sayang semuanya, dia harus berbagi dalam segala hal. Jadi jangan lupa kita peduli dengan sesama kita, dengan teman-teman kita, kita berbagi, kita mengasihi mereka, kita mau punya hati yang murah hati. Ya anak-anak, jangan lupa itu. Sekarang kita mau berdoa, kita mau melanjutkan kegiatan kita. Mari kita berdoa, jurus doa 1, 2, 3. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu di dalam hidup kami, di dalam hari-hari kami. Kami masih memiliki orang-orang yang mengasihi kami. Kami berjanji untuk selalu mengasihi mereka, untuk selalu peduli dan mau berbagi dengan mereka. Terima kasih Tuhan, sekarang kami mau belajar. Tuhan Yesus berkati kami, sehingga apa yang kami pelajari dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, damai di hati. Jangan lupa kita harus tetap semangat ya. Kita sudah ada di bulan yang baru ini, kita harus tetap semangat. Walaupun kita sudah masuk di pertengahan bulan. Wah, tidak terasa ya, kita sudah belajar. Sudah hari yang keberapa ya di hari ini. Tapi hari ini kita tulis dulu sebelum kita lupa. Kita tidak pernah lupa menuliskan nama hari, karena kita terus belajar, kita terus diberkati Tuhan dengan hari-hari yang baru. Hari ini hari pertamanya huruf F juga. Terus ada huruf E. Ada huruf apa lagi? Ini siapa yang tahu huruf apa ini? Huruf yang ketiga L. Nah, terus ada huruf A, ada huruf S, ada huruf A. Kita baca dulu. Hari ini hari yang kedua di dalam minggu ke-16 ini. Hari apa ya? Selasa.
hari Selasa itu kalau kemarin hari yang ke-11, hari ini hari yang ke-12 Ibu Devi. Benar sekali. Wah, angka duanya Ibu Devi bagaimana ini ya anak-anak? Wah, anak-anak tulisnya lebih bagus lagi dari Ibu Devi ya. Ini tanggal 12 bulannya bulan Mei tahun 2020. Sama-sama kita sebutkan, hari ini hari Selasa tanggal 12 bulan Mei tahun 2020. Sudah hari yang baru, tanggalnya 12 bulan Mei 2020. Kita masih bergembira ya, kita masih semangat untuk belajar bersama Ibu Devi walaupun dari rumah. Tidak apa-apa, yang penting kita tetap semangat, kita tetap belajar. Sama seperti tokoh hari ini yang kita mau pelajari. Tokoh Ibu Devi, iya, tokoh itu bukan toko ya, toko tempat jualan bukan, tetapi tokoh itu adalah orang yang kita mau belajar tentang dia hari ini. Dia juga salah satu pahlawan. Oh, pahlawan Ibu Devi? Iya, pahlawan anak-anak. Kita sekarang belajar tentang pahlawan kan? Pahlawan apa coba? Kemarin Ibu Devi sudah kasih tahu pahlawan kemerdekaan. Hebat. Terima kasih dapat. Siapa yang jawab tadi itu ya? Dapat 2 jempol dari Ibu Devi. Pahlawan kemerdekaan bangsa Indonesia yang kemarin itu siapa? Wah, hebat sekali, anak-anak masih ingat ya, Insinyur Soekarno atau kita biasa sebut Bung Karno. Hari ini kita juga mau belajar tentang pahlawan proklamator atau yang sering kita sebut dia itu salah satu pahlawan kemerdekaan Indonesia. Walaupun seperti yang biasa Ibu Devi bilang, pahlawan kemerdekaan kita itu banyak, tetapi dia salah satu pahlawan, bahkan dia adalah wakil presiden pertama bangsa Indonesia. Wakil presiden yang pertama sekali di Indonesia itu ada, namanya itu siapa Ibu Devi? Namanya itu adalah Dr. Randus Muhammad Hatta. Dia itu biasa dipanggil Bung Hatta. Kalau kemarin Soekarno disebut Bung Karno, ini namanya Bung Hatta. Dia disebut Bung Hatta namanya. Nama sebenarnya dari kecil ketika dia lahir, dia dikasih nama sama papa mamanya itu Muhammad Attar. Nah, dia ini lahirnya di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus tahun 1902 atau 1902 anak-anak. Nama ayahnya itu Muhammad Jamil. Tapi anak-anak, ayahnya meninggal ketika dia masih bayi, dia masih berusia 8 bulan. Dan ketika ayahnya meninggal, Bung Hatta ini dirawat oleh ibu dan keluarga ibunya yang dari keluarga saudagar. Saudagar itu pedagang ya, orang yang keluarga pedagang, orang yang biasa berjualan, tetapi dia ke daerah-daerah yang lain, dia berdagang. Ya, anak-anak seperti sekarang ini pun banyak ya pedagang, tapi mereka keluarga saudagar, keluarga pedagang. Bung Hatta ini ketika dia masih kecil itu, dia adalah anak yang pandai, anak yang pintar, anak yang selalu mau belajar. Dan pada waktu dia remaja, ketika dia usia SD, SMP, dia itu belajar agama, dia menimba ilmu agama Islam, agama yang dianutnya ya anak-anak. Terus dia juga belajar bahasa, dia tidak hanya belajar bahasa daerahnya saja, tidak hanya bahasa Indonesia, tapi dia mau belajar bahasa Belanda. Karena bahasa Belanda waktu itu sangat-sangat penting. Jadi dia mau belajar bahasa Belanda. Dia tidak bosan-bosan untuk belajar anak-anak. Kemudian dia menjadi seorang pemuda. Dia waktu itu sudah SMA lebih ya. Dia sampai belajar itu, dia mengikuti kegiatan-kegiatan, dia ikut pertemuan. Oh, dia mau tahu. Oh, ternyata itu kita bisa merdeka, kita bisa menjadi orang yang bebas, tidak harus bekerja saja, tapi kita bisa belajar, kita bisa pintar, dan kita harus minta anak-anak supaya kita tidak disuruh-suruh.
ayo angkat ini. Tapi ketika kita pintar, kita pandai, kita walaupun disuruh tapi kita punya mau, oh saya pintar, saya belajar sehingga saya bisa bekerja dengan merdeka, bisa bebas bekerja apa saja yang saya mau untuk kebaikan orang banyak ya. Jangan lupa itu. Karena dia ini sangat pintar, sangat pandai. Penjajah waktu itu pikir, wah, di Bukit Tinggi sana, di Sumatera sana ada satu pemuda. Wah, kalau kita biarkan dia bebas seperti ini, dia bisa mendatangkan bahaya untuk kita penjajah. Jadi anak-anak, pada waktu itu Bung Hatta ini dibuang ke Belanda, diasingkan, dia dikirim, dia dijauhkan dari keluarganya, dijauhkan dari sahabat-sahabatnya. Di Belanda sana dia tidak kenal siapa-siapa anak-anak, dia sendiri saja dibawa ke sana. Jadi akhirnya dia dibawa ke sana. Tetapi anak-anak, kan Bung Hatta ini dia pintar, dia pandai, dia bisa bergaul dengan siapa saja. Di sana dia tidak sedih, dia tidak takut, tapi dia semakin berani. Dia malah bergaul dengan orang-orang pintar di sana lagi. Wah, semakin luas ya. Dia semakin pintar. Dia bilang, wah, tidak bisa ini, bangsa saya harus tetap merdeka. Tidak bisa seperti ini terus-terus. Diambil semuanya dan kami dibiarkan bodoh saja. Kami dibiarkan menjadi orang yang tidak tahu apa-apa. Pusing lagi penjajah. Mereka bilang, tidak bisa dia di Belanda. Dia dikasih pulang lagi ke Indonesia, tetapi tidak kembali ke Bukit Tinggi, ke daerahnya. Dia dibuang ke beberapa tempat di Indonesia, anak-anak. Wah, sedih sekali ya. Tetapi dia tidak semakin sedih. Wah, dia senang. Wah, saya pulang kembali ke Indonesia ini. Dia pun semakin berani untuk bicara di depan orang. Wah, kita tidak bisa seperti ini. Kita harus berani, kita harus melawan penjajah ini. Dan akhirnya anak-anak, karena beraninya dia menyatakan apa yang dia mau, pendapatnya bahwa Indonesia harus merdeka, bersama-sama dengan sahabat-sahabatnya termasuk Bung Karno waktu itu, mereka pun menyatakan kemerdekaan mereka, bahwa mereka harus merdeka, mereka harus bebas dari penjajah pada waktu itu. Dan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Bung Hatta dan Bung Karno menyatakan kemerdekaan Indonesia lewat proklamasi. Nah, anak-anak hebat ya. Bung Hatta, dia mau selalu belajar. Dia berjuang tidak menggunakan senjata waktu itu, tetapi dia menggunakan pendapatnya, keberaniannya bahwa kita harus merdeka. Anak-anak, Ibu Devi lihat ada 5 hal dari Bung Hatta ini yang patut kita contohi, kita teladani sebagai anak-anak Indonesia saat ini yang mau berjuang untuk sebagai ucapan terima kasih bahwa kita sudah merdeka. Dari Bung Hatta ini, dari Bung Karno, bahkan dari semua pahlawan-pahlawan yang ada. Kita lihat ya, satu itu Bung Hatta itu dia punya prinsip teguh, dia punya prinsip bahwa ketika dia mau melakukan sesuatu, dia harus dapat melakukan apa yang dia mau. Oh, dia bilang, saya mau jadi bangsa yang merdeka. Dia buat itu. Anak-anak juga begitu. Kalau bilang, saya harus jadi dokter, belajar, pegang, oh nanti saya jadi dokter, terus belajar sampai bisa jadi dokter. Itu namanya prinsip yang teguh. Dia juga punya prinsip. Nah, saat itu dia bilang, saya tidak menikah sebelum Indonesia merdeka. Dan betul anak-anak, Bung Hatta tidak menikah sampai dia Indonesia itu merdeka. Setelah Indonesia merdeka baru dia menikah. Anak-anak bagaimana? Mau jadi dokter, mau jadi polisi, mau jadi apa lagi ya? Mau jadi arsitek, semuanya bisa. Tapi ingat, berprinsip teguh. Oh, saya harus. Dan jangan lupa terus belajar. Dia juga punya prinsip itu, hidupnya sederhana, jujur, dan sabarnya ya. 3 hal ini pun penting menurut Ibu Devi untuk kita semua, bukan anak-anak saja, Ibu Devi juga. Kita harus hidupnya sederhana, jangan mau saya mau ini, tapi kita sesuaikan dengan apa yang papa mama punya di rumah. Jujur, jangan suka bohong, apalagi ya, sabar, jangan suka marah-marah. Sabar. Ingat karakter kita yang lalu ya, kesabaran. Jadi kita
sabar, sabar, jangan lupa itu. Nah, yang kedua itu dia berjuang tanpa kekerasan. Dia tidak suka pukul-pukul, dia tidak suka berkelahi, tetapi dia dengan cara berdiskusi. Anak-anak musyawarah, dia duduk, dia omong, oh kita harus seperti begini, kita melakukannya dengan menyatakan pendapat kita seperti yang tadi Bu Devi cerita ya. Masih ingat? Ya, yang ketiga itu dia bekerja, dia selalu hati-hati ketika dia bekerja supaya tidak banyak kesalahan yang dia buat anak-anak. Dan dia selalu merencanakan, oh hari ini saya bangun tidur, saya mau belajar, saya mau bermain, membantu orang tua dengan baik. Nah, seperti begitu. Ketika dia bicara begitu, dia melakukannya. Dia tidak bilang, oh saya mau belajar hari ini, tetapi banyak bermain. Bagaimana itu anak-anak? Bagus tidak? Tentunya tidak ya. Yang keempat, dia rajin membaca buku anak-anak. Waktu itu kan tidak ada HP Ibu Devi, jadi pasti dia baca buku saja. Benar, anak-anak sekarang pun begitu, bisa kita lakukan. Kita banyak baca buku saja, lihat gambar-gambar, kita baca sehingga kita semakin pintar. Main HP, wah seperti yang tadi Ibu Devi sudah bilang, nanti kalau terlalu banyak main HP mata kita bisa rusak, nanti kita punya kepala juga sakit. Lebih baik kita baca buku cerita anak, itu lebih bagus lagi supaya kita semakin mengenal bagaimana kita membaca buku ya anak-anak. Yang kelima, yang terakhir, dia itu teratur dan tepat waktu. Misalnya mama kasih bangun, ayo anak-anak bangun, kita mau sekolah, kita mau bangun, sudah mau belajar. Mama sedikit lagi, mama sedikit lagi. Bung Hatta tidak seperti itu. Ketika dia dibangunkan, ayo bangun, kita mau belajar, dia langsung bangun dan belajar. Nah anak-anak, Bu Devi harap hal-hal seperti ini tetap ada di dalam kehidupan kita ya. Kita mau mengucapkan terima kasih kepada Bung Hatta bahwa kita sudah merdeka, kita sudah bebas dari penjajahan itu, dan kita sekarang bisa belajar dan bermain dengan baik tanpa harus takut-takut untuk melakukannya. Anak-anak, kita hari ini mau belajar tentang apa? Kita mau belajar tentang Bung Hatta hari ini. Kita mau bermain dengan gambar, dan kita mau bermain dengan ini. Sudah lama kita tidak bermain dengan ini anak-anak ya. Apa ini anak-anak? Krayon. Ya, benar sekali Kakak Jenny. Kakak Jenny suka main krayon ya. Ya, kita bermain krayon, kita tetap ingat, oh warna-warna apa saja ini ya. Wah, punya Ibu Devi sudah jadi apa ini krayonnya. Anak-anak, kita mau belajar hari ini. Ibu Devi taruh di bawah saja ya, supaya mejanya Ibu Devi bisa pakai. Di sini Ibu Devi punya gambar masih. Ibu Devi mau minta tolong anak-anak. Di sini ada gambar dua senyum. Di sini ada gambar foto dari Bung Hatta atau Bapak Muhammad Hatta. Kita mau jalan, mau sampai di sini, lewat sini. Bantu Ibu Devi cari jejaknya, tapi menggunakan krayon. Ibu Devi mau pakai warna apa ya? Anak-anak bebas pakai warna apa saja ya. Kita cari jalannya dulu, kita warnai jalannya ya anak-anak. Hari ini kita belajarnya pakai krayon saja. Wah, anak-anak nanti buatnya lebih rapi dari Ibu Devi ya. Oke, naik gambar. Ini lihat, ini belum ada warnanya. Kita mau contohnya yang ini ya. Kita mau warnai contohnya yang itu.
Oke, punya Ibu Devi sudah jadi seperti ini. Ibu Devi yakin pasti anak-anak warnanya lebih bagus lagi dari punya Ibu Devi. Setelah ini jangan lupa foto untuk Ibu Devi dan kirimkan fotonya dan videonya untuk Ibu Devi. Jangan lupa ya. Setelah itu Ibu Devi mau tempel sini supaya kita lihat. Oh, oke, mana lagi ya? Ini lagi Ibu Devi tempel lagi di sini. Ya, sudah jadi. Jadi sudah tempel. Jangan lupa setelah selesai belajar, perhatikan lagi mainannya. Sehingga kita membantu papa mama di rumah. Oke, Ibu Devi juga mau rapikan punya Ibu Devi. Oke. Kita rapikan mainan kita. Jangan lupa kita belajar. Lalu jawab. Merapikan apa yang sudah kita gunakan karena kita sudah sekolah. Oke, sudah. Rapikan lagi semuanya. Dan setelah kita belajar, jangan lupa kita cuci tangan, jaga kesehatan, makan makanan yang sehat, bermain boleh, belajar juga jangan lupa, dan istirahat ya anak-anak, membantu papa mama juga di rumah. Jangan lupa nonton di TVRI jam 8:30 mulainya sampai jam 9:30 ya anak-anak. Jam 9 sampai jam 9:30 itu kegiatan untuk kita anak-anak PAUD dan TK dari pemerintah untuk kita semua belajar dan kita tetap pintar. Terima kasih sudah memperhatikan kita semua. Kita mengucap syukur ya. Ibu Devi juga mau mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk teman-teman, untuk anak-anak yang saat ini menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadahnya dapat berjalan dengan baik dan selalu mendapatkan berkat dari Tuhan. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa besok. Jangan lupa selalu berdoa sehingga keadaan ini dapat berlalu dan kita kembali belajar dengan baik di sekolah. Terima kasih sudah belajar bersama Ibu Devi, bermain bersama dengan Ibu Devi hari ini. Tetap semangat, tetap menjadi anak yang menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih, sampai jumpa besok. Tuhan Yesus memberkati.